Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara sekalian, cerita tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung, itu cerita yang menarik dan unik. Saya katakan ini menarik karena cerita ini mendapat perhatian dari 3 penginjil, Matius, Markus, Lukas. Hanya Yohanes yang tidak menceritakan tentang peristiwa ini. Tetapi Matius, Markus, dan Lukas menceritakan kisah ini kepada kita. Dan walaupun ceritanya sama, tetapi penekanan dari masing-masing penulis itu ternyata berbeda. Matius misalnya, dia lebih memberi penekanan kepada Yesus sebagai Musa yang baru. Yesus sebagai figur yang menyempurnakan hukum Taurat yang disampaikan di zaman Musa. Sementara Lukas, dia lebih tertarik pada berita tentang persiapan penderitaan Yesus, persiapan kematian Yesus. Kemudian, kisah ini menarik karena sejak awal ada sesuatu yang misterius di sini. Nama gunung tempat Yesus dimuliakan itu tidak disampaikan kepada kita. Karena itu muncullah beberapa spekulasi, ada yang mengatakan itu Gunung Tabor, ada yang mengatakan itu Gunung Hermon, ada juga yang mengatakan itu Gunung Nebo. Nah, pandangan tradisional mengatakan bahwa gunung itu adalah Gunung Tabor, dan itu pandangan itu sudah tumbuh berkembang sejak abad ketiga Masehi. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari seorang bapak gereja yang bernama Origenes. Karena itu sekian tahun orang meyakini bahwa Yesus itu dimuliakan di atas Gunung Tabor. Pertanyaan kita, apakah benar Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor? Nah, setelah kita melihat kitab Injil Markus, ternyata ada hal yang menarik dalam kitab Injil Markus. Yesus 4 kali meninggalkan Galilea. Mengapa? Karena Yesus berhadapan dengan realitas yang memang benar-benar realitas yang memaksa dia harus menyingkir. Nah, apa realitas itu? Realitas yang pertama, Yesus mau dipaksa oleh orang banyak menjadi raja bagi mereka. Yang kedua, pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak suka dengan Yesus, benci dengan Yesus. Yang ketiga, Herodes merasa terusik dan meradang karena popularitasnya tidak dapat dibandingkan dengan popularitas Yesus kala itu. Nah, karena hal ini maka Yesus menyingkir dari daerah Galilea. Kemana? Kitab Injil Markus memberikan catatan yang rinci kepada kita tentang hal ini. Yang pertama, Yesus menyingkir ke pantai timur Danau Galilea. Itu bisa kita baca dalam Markus pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-56. Yang kedua, Yesus menyingkir ke luar negeri. Kemana itu? Ke daerah Tirus dan Sidon. Hal itu bisa kita baca dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kemudian yang ketiga, Yesus menyingkir ke Dekapolis. Hal ini dicatat dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai Markus pasal 8 ayat 9. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus menyingkir ke daerah Kaisarea Filipi. Hal itu dicatat dalam Markus pasal 8 ayat 10 sampai Markus pasal 9 ayat 50. Nah, kalau kita melihat bacaan kita Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13, itu berarti Yesus sedang berada di daerah Kaisarea Filipi. Nah, karena Yesus berada di daerah Kaisarea Filipi, kita harus mencari tahu gunung apa yang dekat dengan daerah Kaisarea Filipi. Nah, ternyata gunung yang dekat dengan daerah Kaisarea Filipi adalah Gunung Hermon. Karena itu yang paling masuk akal kemana Yesus naik ke gunung itu adalah Gunung Hermon. Dan ini mendapatkan dukungan dari fakta sejarah, di mana kalau Gunung Tabor itu gunung yang tidak tinggi, tingginya hanya 575 meter. Sedangkan Gunung Hermon itu gunung yang tinggi, tingginya 2814 meter. Dan dia berada di dekat daerah Kaisarea Filipi.
Karena itu saya lebih yakin Yesus pergi ke sana. Yesus dimuliakan di atas Gunung Hermon. Kemudian yang menarik perhatian kita, dari 12 orang murid, Yesus hanya membawa 3 orang. Yakobus, Petrus, Yohanes. Hanya 3. Nah, mengapa Yesus hanya membawa 3 orang? Kenapa Yesus tidak membawa banyak orang? Nah, hal ini dapat dijelaskan seperti ini. Ternyata ada pertimbangan mengapa Yesus hanya membawa 3 orang. Yang pertama, yang Yesus mau perlihatkan ini adalah sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu yang sangat rahasia. Itu berarti peristiwa ini tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Karena ini sifatnya sangat rahasia. Peristiwa ini diizinkan oleh Yesus untuk diceritakan nanti setelah dia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, peristiwa ini dapat dipercaya kalau disaksikan oleh saksi. Dan tatanan aturan di Israel, saksi itu minimal harus 2 orang. Itulah sebabnya Yesus membawa 3 orang. Agar ketika mereka bercerita, ini dapat dipercaya karena yang menyaksikan peristiwa ini 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan yang ketiga, mengapa Yesus hanya membawa 3 orang? Karena Yesus mau menanamkan pengajaran ini kepada 3 orang ini. Agar suatu hari kelak setelah dia mati dan bangkit dari kematiannya, 3 orang ini akan bersaksi tentang siapa Yesus sebenarnya. Mereka memberikan kesaksian tentang hal ini karena mereka benar-benar menyaksikan peristiwa itu. Saudara sekalian, ketika mereka tiba di atas gunung, apa yang terjadi? Markus pasal 9 ayat yang kedua mengatakan bahwa Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Nah, bagaimana kita memahami tentang hal ini? Hal ini dapat kita pahami jika kita menggali Alkitab berbahasa Yunani. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata yang digunakan untuk berubah rupa adalah metamorpho. Artinya perubahan bentuk secara hakiki, perubahan bentuk secara mendasar. Jadi tubuh Yesus itu berubah total. Yesus tidak lagi mengenakan tubuhnya sebagai manusia. Yesus mengenakan tubuh surgawi, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaan itu digambarkan oleh Markus di sini, di mana pakaiannya putih seperti kilat. Kita semua tentu tahu seperti apa kilat itu. Kilat itu memancarkan cahaya yang putih, cahaya yang terang benderang. Jadi di sini Yesus benar-benar mengalami perubahan bentuk. Jadi yang berubah bukan penampilan Yesus, bukan, tapi betul-betul tubuhnya berubah total. Dan pakaian yang digunakannya berubah total. Ini pemandangan yang tidak lazim, pemandangan yang tidak biasa. Karena itu 3 orang ini ketakutan. Ketakutan karena belum pernah dalam hidup mereka menyaksikan orang yang tiba-tiba berubah seperti ini. Sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang ajaib terjadi di depan mata. Saya membayangkan jika kita berada di tempat itu, melihat Yesus yang berubah tubuhnya, penuh dengan kemuliaan, mengenakan pakaian yang bercahaya seperti kilat, saudara dan saya pasti ketakutan. Ini sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang belum pernah kita lihat dalam sejarah hidup manusia. Nah, 3 orang ini ketakutan. Mereka lebih takut lagi ketika mereka mengamati, ternyata Yesus tidak sendirian. Yesus memiliki teman. Siapa itu? Ada 2 orang. Pertama Musa. Musa ini kan sudah lama mati. Ribuan tahun yang silam Musa telah mati. Tapi mengapa sekarang Musa muncul di hadapan Yesus? Jika ada orang mati kemudian muncul di hadapan kita, kita pasti terkejut dan takut. Itu sesungguhnya yang terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka sangat ketakutan, sama seperti melihat hantu. Yang kedua yang muncul berbicara dengan Yesus adalah Elia. Nah, kita semua tahu Elia ini sudah naik ke sorga. Elia
telah naik ke sorga. Dia tidak lagi hidup di dunia ini. Lalu mengapa sekarang Elia terlihat asik berbicara dengan Yesus? Dan Markus tidak menceritakan kepada kita apa isi percakapan itu. Tetapi penginjil Lukas menyebutkan kepada kita, mereka bercerita tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini, yang puncaknya akan digenapi di kota Yerusalem, di mana Yesus akan mengalami kesengsaraan dan mati di kota Yerusalem. Itu yang dipercakapkan oleh 3 orang ini. Dan murid-murid Yesus yang 3 orang ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, menyaksikan semuanya itu. Semua bangsa Israel tahu bahwa Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili nabi, kelompok nabi. Jadi dengan hadirnya Musa dan Elia, ini jelas sebagai pembaca bahwa kehadiran mereka sesungguhnya semakin memperjelas bahwa Yesus datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Dengan adanya percakapan antara Yesus, Musa, dan Elia, semakin jelas bagi kita bahwa Yesus itu ilahi. Yesus itu benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Yesus mengenakan tubuh ilahi, mengenakan tubuh surgawi, dan ini tidak mungkin dilihat oleh pandangan kasat mata manusia. Jadi jika 3 orang murid Yesus bisa melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuka mata mereka untuk melihat peristiwa ini. Salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, terkagum-kagum, tersanjung dengan peristiwa itu. Dan Petrus segera berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mengapa Petrus bicara seperti itu? Karena Petrus tidak mengerti apa maksud dari semuanya ini. Petrus tidak tahu apa sesungguhnya makna di balik peristiwa ini. Karena itu dia bicara seperti ini. Dia tersanjung dengan keindahan yang dia lihat saat itu. Dan banyak orang Kristen seperti Petrus. Mereka gampang tersanjung dengan hal-hal yang spektakuler. Lalu mereka bicara salah. Kemudian ada hal yang menarik di sini di ayat 7. Terdengarlah suara dari dalam awan itu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengan adanya suara ini, pembaca bisa tahu siapa sesungguhnya yang bersuara ini. Dialah Bapa Surgawi. Disinilah doktrin tentang pengajaran Allah Tritunggal mendapatkan tempatnya. Pribadi Allah Bapa bersuara dari dalam awan itu. Dan pesannya hanya satu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya apapun yang dikatakan oleh Yesus, dengarkanlah itu. Apapun yang Yesus sampaikan, dengarkan itu. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus melarang murid-muridnya menceritakan tentang peristiwa ini. Mengapa? Karena momentumnya belum tepat. Kalau itu diceritakan, orang bisa saja salah memahami kemesiasan Yesus. Momentum yang paling tepat adalah setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi ada saat memang kita harus bicara, tapi ada saat kita harus berdiam diri. Inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus di sini. 3 orang murid ini jangan dulu bicara. Tahan, kendalikan dirimu. Jangan mengucapkan kata-kata yang belum pada tempatnya, yang belum waktunya disampaikan. Ketika Yesus dan 3 orang murid turun dari gunung, 3 orang murid ini mempertanyakan satu hal tentang Elia. Nah, Yesus menjelaskan kepada mereka tentang Elia ini. Pertanyaan kita, mengapa sampai Elia ditanyakan oleh murid-murid Yesus? Ternyata di dalam kitab Perjanjian Lama ada nubuatan tentang Elia yang disebutkan dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Karena ada nubuatan ini, maka murid-murid Yesus menanyakan itu kepada Yesus. Apakah ini adalah penggenapan dari kitab Perjanjian Lama, seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat? Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Memang tidak disebutkan di sini siapa sesungguhnya Elia ini. Kitab Injil Matiuslah yang menjelaskan kepada kita bahwa Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diperlakukan tidak manusiawi dan pada akhirnya dia kehilangan kepalanya. Kepalanya dipenggal oleh Herodes atas permintaan Herodias. Saudara sekalian, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung sesungguhnya memperkenalkan kepada kita Yesus sebagai Mesias yang menderita dan pada akhirnya dimuliakan. 3 orang yang dibawa oleh Yesus ke atas gunung itu adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Yesus untuk menceritakan tentang hal ini, bersaksi tentang hal ini setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Saudara sekalian, lalu apa pesan dan makna firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kitab Injil Markus ini berpesan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita dan pada akhirnya akan dimuliakan. Itulah Yesus. Dan yang mendapatkan karunia untuk menyaksikan Yesus dimuliakan pertama kali di muka bumi ini hanya 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya mereka ini yang menyaksikan kemuliaan Yesus ini. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, 3 orang ini menjadi pribadi yang hebat. 3 orang ini bersaksi tentang Yesus yang adalah Mesias yang dimuliakan itu. 3 orang ini menjadi pewarta Injil yang hebat. Petrus, dia mewartakan Injil di kota Roma. Dan karena kesaksiannya ini, dia rela mengorbankan nyawanya disalib di kota Roma. Yakobus menjadi pewarta Injil yang hebat di kota Yerusalem. Dia mengorbankan nyawanya, dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas di kota Yerusalem. Yohanes menjadi pewarta Injil yang hebat. Dia menjadi gembala, pelayan Tuhan di kota Efesus. Dan dia pernah dibuang ke Pulau Patmos. Di sana dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus dan penglihatannya itu dia tulis. Itulah kitab Wahyu yang sampai saat ini bisa kita baca. Yohanes menurut tradisi gereja pada akhirnya dibunuh oleh Kaisar Trajanus. Nah, 3 orang yang menyaksikan kemuliaan Yesus itu pada akhirnya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Karena iman mereka kepada Yesus, mereka rela mengorbankan nyawanya demi kesaksian mereka tentang Yesus. Ini mengandung makna bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bersaksi tentang Yesus dan rela berkorban demi kesaksian kita itu. Yang kedua, ini berita sukacita bagi kita. Dengan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Ternyata ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohania. Ada tubuh manusiawi dan ada tubuh surgawi. Di atas gunung, Yesus memperlihatkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes tubuh yang ilahi itu. Dengan peristiwa ini, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya ketika kita sudah berada di sorga, bukan tubuh ini yang kita bawa ke sana. Kita sudah mengenakan tubuh ilahi. Kita sudah mengenakan
tubuh surgawi. Ini berita sukacita bagi kita. Bersukacitalah dalam Tuhan atas anugerah Tuhan ini yang akan diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, tidak ada mahkota tanpa salib. Demikianlah jalan hidup setiap pengikut Yesus Kristus. Semua orang yang berani menderita di jalan Tuhan, mereka pasti mendapatkan mahkota kehidupan. Setiap orang yang telah mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya, mereka dipanggil untuk berani bersaksi tentang Yesus dan menanggung penderitaan atas kesaksiannya itu. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah kita karena kita mendapatkan kekuatan bahwa pada akhirnya kita akan mendiami surga dengan tubuh ilahi, dengan tubuh surgawi.